ingin merasa kalau nggak ada pemiliknya, makanya pemiliknya ini adalah ihsan. Jadi jangan kita samakan batin dengan Tuhan. Ada batas-batasannya yang Jangan kita samakan batin dengan ihsan. Batin ini makomnya, ya, makomnya dia, wadahnya gitu ya. berdasarkan undang-undang. Artinya derajatnya, penempatannya dia itu batin. Kalau ihsan beda, ya, ihsan beda. Diri ihsan begitu. Makanya diri manusia itu ada tiga ya, diri yang dijadikan, diri yang berdiri, dan diri artinya diri yang artinya bukan diri, ya. Diri yang dijadikan, diri yang berdiri, dan diri kita sendiri ya. Nah, itu harus beda-beda, jangan kita samakan. Makanya pemahaman ini kalau tidak kita pahamkan, salah paham kita. Beda-beda itu. Allah itu menyuruh kita bukan perantara, artinya Allah itu menyuruh kita bukan cuma sekedar di batin. Kita main Ya. bersih dong. Kenapa manusia kalau khusus bukan nama kita. Kalau ada apa-apa bermarifat ya, ke laut. Nah, memandang secara ainul basir, memandang ke batinnya, karena batinnya itu perantara ya, kamu kan sering chatting kan, perantara bagi dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan tadi, dengan Allah tadi. Perantara itulah batin. Makanya kalau manusia tanpa perantara batin ini nggak sampai, khusus untuk pelanggan aja. nggak sampai perbuatannya ya. Tanpa ada rasa ke dalam itu nggak sampai ke Allah tuh. Nah, makanya dia yang mensahkan tuh, dia yang menghalalkan segala perbuatan manusia batin ini. Nah, dia menghalalkan semua perantara perbuatan manusia, harus melalui kodrat batin ini. Harus ada bukti dulu. Makanya kalau kita kenal semua itu sahabat beriman, nah, itu yang akan menghantarkan perbuatan kita itu kepada Allah. Sulit dibuktikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu objeknya. Ya itu. Jadi kalau kita cuma memahamkan batin-batin, kan ada batinu ya, batinia, batin. Nah, ini kalau kita tidak paham nih kayak gimana nih? Nah, ada rohania, ada ruhani, nah, ada ruhania, ruhani, tiga lagi ya. Nah, sedangkan sir ada sirhu ya, ada sirha. Kita nggak Nah, sirha, sirhu ya, itu beda-beda tuh. Makanya Allah memahamkan begitu, sengaja dia membuat begitu biar kita itu artinya mengenal ya, artinya mengenal diri-dirinya. Karena diri-dirinya itulah yang menyelamatkan kita ya. Diri-diri batinnya itulah, diri-diri nafsnya itulah yang akan menyelamatkan kita. Nah, makanya dia tidak bisa kita langsung ke sana, dia harus melalui perantara dirinya ini, batin ini, baru batin ini yang akan membawa ke sana. Gitu sahabat beriman ya. Dia udah stok banyak dong. Nanti ada sedikit penjelasan, mungkin habis sholat isya ya, sambil kita tawasulan, mungkin Bapak Arifin dengan Bang Hari ya, Pak Heri. Ya, karena di sini sudah mepet waktunya, tadi pas baru pulang ini ngobrol, lepas itu dia bawa apa namanya? Itu apa? Bingkisan gorengan ya. Nah, jadi sampai habis gorengan ini baru pulang mereka. Masya Allah. Nah, jadi saya kalau nggak dimakan juga kayak gimana gitu. Mau paksa, pokoknya ya ngobrol-ngobrol tadi. Pas pulang dari maghriban tadi langsung mereka ada yang ngobrol-ngobrol. Ada istrinya, ada suaminya datang tadi, sama anaknya tadi yang kerja. Oke aja. Untuk ayah bundanya. Iya. Saya bilang kenapa tidak apa namanya? Saya sebenarnya bukan apa ya. Saya kan artinya memang tidak. Tapi saya kan artinya pindah-pindah gitu. Iya. Tidak menetap. 5 tahun. Iya, hampir 4 tahun, 5 tahun lah. Pindah-pindah gitu. Pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini. Alhamdulillah. Ngejar sesuatu yang dicita-citakan yang belum rezeki ya begitu. Amin. Iya, mau pengen ya gitu ya, mau pengen yang asli tapi masih honor, masih honor. Ya, ya. Bukan apa di sini, masa yang mendaftar itu hampir 500, nanti yang diterimanya tuh cuma berapa doang. Cuma palingan ya
20 orang, 30 orang, padahal itu satu provinsi yang melamar tuh. Jadi di situ nasib-nasib. Ya nggak apa-apa lah ya. Rezekinya di tempat lain Pak Guru. Iya nggak apa-apa. Kapan Pak Guru ke Bekasi, insya Allah panjang umur ya. Saya ini ya, saya laporan dulu sebentar. Sukses selalu Pak Guru. Amin. Amin ya Allah. Kita omon-omon lah. Memandang siapa karena itu? Itu Pak Arifin. Jadi kan setelah selesai saya nutup telepon, terus Pak Guru itu memandang Pak Arifin. Ya Masya Allah. Beliau sudah tua ya. 74, makanya saya Masya kan Allah. tapi selalu mendengarkan Pak Guru di bawah. Beliau suka pohon diulangi, itu saya bagi yang dari Bang Tama itu. Ini rekamannya, makasih ya udah ini. Iya. Saya kan malu mau naik ke atas gitu. Tentunya kan kita manusia semua ini, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih umur 15, tentunya kan kita ini menuju di masa tua ya. Nah, menuju di masa tua berarti menuju ke bagaimana di saat itu kita, artinya saat hidup kita ini untuk mengumpulkan bekal itu, karena kita menuju masa tua tuh. Tidak ada kalau ada orang yang menuju masa muda ya nggak apa-apa gitu. Kayaknya di grup ada itu Pak Arifin itu di grup ada kayaknya. Tapi semua orang menuju ketidakberdayaan, semakin lama semakin tua, makin lama makin tua. Iya. Nah, ini yang kita harus jaga, yang harus kita menjadi sebuah bekal di dalam kehidupan kita. Nah, gitu sahabat beriman. Ya, jadi selanjutnya Muzakarah tadi siang ya Kak Nevi ya, mungkin terpotong tadi. Iya, silakan. Iya, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin Kak Nevi mau ada yang mau diceritakan, silakan mungkin. Enggak, udah selesai. Iya. Bang Andi mungkin enggak ya? Apa lanjut aja Pak Guru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pokok utama kita dalam pencarian nafsahu ya. Bagaimana kita mendapatkan diriku ya? Diriku ini adalah pernyataan Allah dengan sebutan nafsahu. Diriku katanya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Dikatakan diriku itu tidak ada diri hakikat lagi di situ. Ya. Tidak ada lagi diri hakikat. Kalau diri hakikat ini adalah sebuah maujud. Tetapi berawal dari kodrat diri yang sesungguhnya. Ada diri yang sesungguhnya, ada diri yang berdiri, dan ada diri yang dijadikan. Ya, ada diri yang didirikan. Ada wujud, dan maujud. Kalau dalam pencarian ini kita gagal, sahabat beriman, itu namanya melanggar hukum tauhid. Makanya harus kita paham ya, kalau orang memahamkan tentang diri ya. Kalau kita buta pemahaman, buta ilmu, ini tentu kita kalau orang memahamkan ya ikut-ikut aja gitu ya. Maka diri ini akan jatuh di hakikat. Jadi begitu sahabat beriman ya. Sebenarnya diri hakikat itulah diri yang diperumpamakan oleh Allah ya, yang dihalalkan oleh Allah. Meskipun itu berkodrat diri yang maujud. Diri yang maujud adalah diri pencarian. Kalau masih dalam pencarian itu belum kita bertemu yang sebenarnya sahabat beriman. Jadi dalam pencarian wujud ya, dan maujud tadi sahabat beriman, yang tertinggi makomnya adalah wujud. Nah, wujud siapa ini? Ya, laksana kita melihat sifat Allah ya, dalam punya itu dirahasiakan sahabat beriman. Ya, makanya dia hanya muncul 99 ya dalam Asmaul Husna. Kenapa? Itu wujud.
Begitupun juga kita di dalam pengenalan batin ya, tentang dalam ketuhanan tadi. Jangan kita kaji wujud tunggal, sahabat beriman ya, dalam keakuan kita. Kalau wujud tunggal aku, nah ini beda pencarian dengan wujud ya. Jadi kita harus paham apa yang dikatakan wujud. Nah, di sini kita harus melihat sebuah marifat, pengenalan diri ya. Nah, itu berasal dari ilmu marifah, yaitu ilmu mengenal marifah. Itu terbagi dua. Pertama, marifatullah ya, dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, ini sifat ketuhanan kepada Allah. Dan Muhammad Rasulullah dalam marifatul ruh. Jadi kalau kita memang hanya mengenal kepada Muhammad Rasulullah, itu kita masih ditanya, ya, masih ditanya, ya, man rabbuka, karena kita melalui perantara arwahi, ya, tentang ruh, ya. Begitu sahabat beriman. Dan marifatul ruh inilah yang akan Allah katakan siapa sebetulnya umat wujud yang dijanjikan ya, yang dijanjikan sebagai batin tunggal. Nah, inilah dalam rangka kita mencari diri batin, yaitu mendapatkan batinnya diri adalah diri ihsan yang akan menghidupkan insan, yang akan menghidupkan insanu, yang akan menghidupkan insania. Kita harus ingat dulu sahabat beriman, dari mana semua ini berasal. Nah, kita lihat manusia ini sahabat beriman, kodratnya manusia itu bukan seperti sejenis umat ya, atau makhluk. Tapi manusia itu adalah sebuah alamnya Allah ya, atau dikatakan wallahu alam, yang ditempatkan antara dua alam. Nah, itu ingat ya, alamnya Allah yang ditempatkan di antara dua alam. Nah, manusia adalah alamnya Allah, makanya kita dikatakan alamnya ibadah. Nah, alamnya ibadah. Tapi manusia yang mana? Manusia yang mana? Manusia yang masih bersifat makhluk atau manusia yang masih bersifat manusia? Tapi manusia yang mana sahabat beriman? Manusia yaitu wujud diri tunggalnya semesta. Jadi tidak ada penamakan di manusia itu lagi ya, tidak ada lagi penamakan di manusia itu wujud-wujud yang lain, udah nggak ada. Manusia adalah batin Allah yang terlihat, yang akan didatangi oleh diri batin, sementara batin diri akan muncul ke dalam batin. Bingung kan? Bingung. Diri batin adalah manusia. Siapa manusia itu? Makanya dikatakan oleh Allah kala itu sahabat beriman ya, Jalallahu insan alamu tawasin baina akumu mulki washhada wa abaina fil malakut. Aku jadikan manusia itu, katanya Allah, adalah alam yang berada di antara dua alam, yaitu dikatakan dengan alam mulki dan alam malakut. Mana alam mulki? Mana alam mulki? Inilah alam zahirnya dunia. Lalu mana Jabarut? Itu alamnya hayat, alam ruh, segala yang hidup di dunia ini. Diri wujud manusia ini adalah sebuah diri, sifat bagi Allah. Dikatakan dia manusia berasal dari min, nun, sin, ya, sampai tertulis manusia. Dia berasal dari mim, dia berasal dari nun, dia berasal dari sin dan ya.
Apa kodrat hijayahnya yang tersirat dari hijayah itu, sahabat beriman? Mim adalah keakuan atau wujud yang satu, nun adalah batin, sin adalah hayat, yang adalah makom ada atau kodrat atau jasad. Berarti itu sifat. Makanya dikatakan insanu, insanku, kata Allah. Itu insanku yang akan menghidupi dengan insani segala yang hidup. Ya. Insania segala yang nyata. Insani segala yang hidup, insania segala yang nyata. Dari mana dia bisa hidup? Inilah kemunculan batin tunggalnya Allah yang dinamakan dhamir. Inilah yang dikatakan ihsan, ya. Bukan iksan, ya, ihsan, atau dikatakan diri rahasia. Lalu siapa ihsan ini? Inilah Allah katakan lam alif hamzah. Ya, lam alif hamzah ya. Itulah diri tersirat. Lam jasad, alif roh atau nyawa, hamzah adalah tingkah oleh Allah, tingkah laku oleh Allah. Ya, mungkin bersuara, ya, menangis, ya, makan, itu, ya. Itu tingkah laku Allah. Kalau sedangkan ya adalah alam jasad yang tidak berasal dari langit dan bumi. Berarti betul, diri rahasia Allah adalah manusia yang nyata, itu namanya sebuah alam. Ya, jadi harus kita kesadaran mutlak di situ. Ya. Manusia adalah manusia yang nyata, ya. Diri rahasia Allah adalah manusia yang nyata, itu namanya sebuah alam. Makanya dikatakan wallahu alam, alamnya Allah, atau dikatakan batinnya Allah, atau dikatakan alam ibadah, titik dua hurufnya dalam hijaiyah. Dia dengan sifatnya sendiri yang mampu sujud kepada dirinya. Inilah yang harus kita ketemukan diri kita yang sesungguhnya itu, bukan yang diri-diri itu. Ya. Yang kita harus ketemukan adalah yang dikatakan ihsan, diri kesadaran. Makanya yang mampu memandang dirinya, diri ihsannya di dalam dirinya atau di luar dirinya adalah orang-orang yang sudah sadar mutlak di situ. Makanya kenapa di sini kita harus menerapkan untuk kita menjaga pandangan, ya, memelihara pandangan, ya, biar kita paham siapa yang memandang dan siapa yang dipandang. Butuh kesadaran tertinggi. Inilah yang dikatakan sidratul muntaha. Ya, kesadaran yang terakhir. Batasan kesadaran manusia sudah di situ. Kepalanya sudah terisi tujuh sifat kodrat iradat samar basar kalam tadi. Kepalanya, makanya mereka digelar mukminin atau digelar orang-orang yang soleh. Ini sudah kesadaran, sudah nggak ada lagi tuh. Ya. Kalau yang duduk di situ adalah Allah semata, ya. Yang wujud di situ Allah semata. Ya. Karena apa? Kebenaran itu wujud. Wujud itu bagaimana hamba Allah? Jangan kita menampak, jangan kita melihat kepada zahirnya. Ya. Zahir itu cuma gambaran doang. Kita melihat dari tingkah laku zahir. Itu yang wujud itu, yang dikatakan wujud. Itu yang diri kita tuh. Kalau zahir ini alamnya dia, ya. Alam yang artinya yang sebagai kekuasaan, namanya sebagai akbarunya, gambaran dirinya. Makanya kalau kamu mau ingin melihat ihsanmu, ya lihat dirimu di cermin tuh. Kalau kamu mau melihat diri yang sesungguhnya dirimu, lihat kamu di cermin. Itu dirimu. Tapi dia memiliki kesadaran mutlak tadi, dia memiliki artinya puncak kesadaran yang tertinggi yang di dalam cermin itu.
Nah, itu yang dirimu tuh yang harus kamu kembali di situ. Makanya dikatakan dia satu ihsan, ya, ilah, ya, ihsan, ihram. Semua dia yang menguasai, makanya dikatakan ilahinas, penguasa, ya. Kalau Robinas itu kekuasaannya, ya, artinya penguasa dalam alamnya itu, kepada alamnya ini. Tapi yang berkehendak di situ, yang berkeinginan di situ adalah dirinya semata. Itulah yang dikatakan diri ihsan. Ya. Mau makan, dia yang berkeinginan. Siapa yang makan di situ? Sifat muatnya. Ya. Ya, atau dikatakan hamzah, ya. Tingkah lakunya. Bersuara, merasakan, makan, minum, tidur, lari-lari, tertawa, ya. Lam, alif, hamzah, ya. Itu diri kita, makanya bukan marifat yang menghantarkan kita ke situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan marifat itu yang menghantarkan kita ke dalam. Ya, memandang ke dalam. Kalau kita lagi zikir, tapi yang memandang keluar itu bukan marifat. Untuk berjumpa dengan Allah itu tidak ada marifat yang mampu berjumpa dengan Allah. Makanya kita di situ lepas marifat, lepas ilmu, ya, lepas semua. Tinggal kesadaran mutlak yang duduk di situ semata. Nah, berarti di sini adalah bagaimana kedudukan kita itu sebagai kesadaran tulen, kesadaran asli. Bukan kesadaran pura-pura. Kalau hanya kesadaran kita hanya dalam marifat, ya nanti marifatnya hilang, sadarnya juga nanti hilang. Nah, ini kita sudah terlalu jauh, sahabat beriman, ya. Ini yang dikatakan kita dalam makom sudah di makom ilmu, artinya nanti kalau kita sudah mampu mentajalikan, itu sudah lepas ilmu. Karena kita masih dalam pemahaman, ya, makanya kita masih pakai ilmu itu, masih pakai. Tapi saat ilmu ini sudah hidup di dalam diri kita, itu sudah lepas dia, ya, sudah lepas iman, ya, lepas ilmu, lepas marifat, ya, semua lepas. Ya, bukan melepaskan artinya segalanya, bukan, ya, artinya bukan melepaskan atau meninggalkan, ya, karena semuanya sudah hidup, ya, syariatnya sudah hidup, tarikatnya sudah hidup, hakikatnya sudah hidup, marifatnya sudah hidup, ilmunya sudah hidup. Jadi yang semua itu sudah tenggelam, dia sudah tenggelam menjadi yang hidup di dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita capai. Berarti orangnya sudah sadar. Ini yang kita butuhkan, kesadaran mutlak, ya. Nah, jadi bukan marifat yang menghantarkan. Marifat itu masih kita memahamkan, ya, tanjakan-tanjakan rohani tadi. Nah, inilah kita manusia yang hidup di dua alam. Nanti sebentar juga ke alam kedua, ya, atau alam pertama kita. Alam dunia, ya, alam apa namanya, alam Jabarut dengan alam alam mulki, ya. Alam mulki adalah sifat nyata bagi kita, zahir, ya. Alam Jabarut adalah sifat bagaimana tentang hidup dalam diri kita. Nah, jadi orang yang meninggal itu orang yang ke alamnya, ya, kembali ke alam kedua, kembali ke alam asal usulnya, ke alamnya dulu. Kembali ke asal usulnya, makanya innalillahi alif, kembali kepada alif, ya, Tuhan kembali kepada Tuhan. Kita dari Tuhan, kan, tentunya kita kembali kepada Tuhan. Makanya tidak bisa kita menggolongkan diri kita ini bahwa satu makhluk, ya. Kita ini kalau dicari nggak ada samanya di dunia ini, nggak ada asal usulnya, nggak ada asal usulnya, ya.
satu jasad yang paling tertua di alam ini. Ya. Satu wujud yang paling tertua di alam ini, manusia. Kalau dia memang diri yang wujudnya, itu juga dia memang paling tertua. Dia sudah ada tapi belum kelihatan, manusia tuh. Makanya dikatakan manusia. Nah, makanya saya katakan lagi, jangan kita kalau kita mengatakan wujud, jangan kita pandang kepada zohirnya, pandang kepada tingkah laku zohir itu. Itu yang dikatakan nurullah. Ya, pancaran sinar, ya, pancaran sinar dari yang hidup tadi. Tingkah laku bergerak dia, ya. Itu yang dikatakan wujud. Yang maujud itu adalah bagaimana dia berproses tadi. Nah, itu yang diri hakikat, ya. Nah, itu yang dikatakan batin, ya. Nah, itu yang dikatakan maujud batin. Ada wujud. Nah, wujud ini kan tidak bisa kita lihat, ya, tidak bisa. Makanya memandang kesempurnaan wujud ini yang tidak kelihatan ini, yang kosong ini, adalah diri maujudnya tadi, adalah diri yang wujudnya tadi. Untuk memandang yang kosong ini kepada wujud, memandang kesempurnaan wujud, memandang wujud. Dia tingkah laku, dia menangis, semua itu dari wujud semua. Kehadiran kamu itu dari wujud ini yang kosong ini. Nah, itu dia tidak beda, cuma yang membedakan kita perilaku, ya, perilakunya dia bagus, sedangkan yang wujudnya itu nggak bagus. Nah, itu yang membedakan. Makanya kita mengotori dia karena perilakunya wujud. Itu kan dia, ya, perilakunya wujud ini kalau tidak bagus dia akan dikotori juga. Nah, inilah yang akan susah kembali. Ya, kalau dia dipenuhi dosa, ya, dengan perbuatan wujud tadi. Ya, kenapa? Semua kehendaknya nih, kasihan. Ya, semua dia yang berbuat di situ. Ya. Kita hanya menikmati di atas penderitaan dia. Kita menikmati kehidupan kita, ya, di atas penderitaan dia. Dia menderita. Ya. Apalagi kita tidak beri makan, ya. Nah, dengan zikir-zikir tadi, dia kan sifatnya ibadah itu, ya. Makanya Allah memunculkan, Allah meniupkan ruh ini untuk bagaimana kita itu kembali kepada dirinya, berarti ibadah namanya. Itu makanya dia memberikan kita dalam sifat ibadah untuk kita kembali kepadanya. Makanya kita itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang ngaji, itu sifat kembali itu sebenarnya. Ya, sifat memang yang sudah ada di dalam diri manusia, huruf tah tadi, titik 2. Memang sudah ada dalam diri manusia itu, cuma manusia nggak peka di situ. Ya, nggak menghiraukan gitu, ya, seakan-akan dia yang hidup di situ, dia yang bertingkah. Dia yang bertingkah. Makanya di situ ada perjanjian di makom rahim, Ibu, ya. Bukankah aku ini wujud bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, engkau Tuhan kami, ya Robku. Lalu bagaimana kalau aku ingin kembali kepadamu, ya Allah? Dia mengatakan dirinya, ya, tinggal kamu kembali di dalam dirimu. Nah, berarti dia hurufnya 2, titik sa, ya, masih ta. Nah, pas dilahirkan dia menjadi titik 3. Ya, sudah menjadikan sifat lata insani. Ya, dia sudah bernama di situ Allah. Karena dia sudah memiliki zohir, sudah memiliki agama. Ya, tadi kan di dalam rahim itu kan belum ada agama, belum ada iman, belum ada apa-apa. Ya, belum ada. Ya, belum ada satu keyakinan, dia cuma hanya mempercaya Allah itu. Dan Allah itu belum bernama. Ya, makanya dikatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, engkaulah ya Tuhan kami, ya Robku, Rob. Belum bernama. Makanya alif lenyap dalam huruf ba itu. Ya, menuju titik 2. Nah, titik 2 belum bernama dia, masih ada sifat ibadah di situ. Nah, berarti dia dengan sifatnya sendiri, dengan wujudnya sendiri. Nah, baru menempuh titik 3 atau dikatakan sin. Ya, lata insani. Nah, dia di situ mulai diturunkan tuh. Dia sudah berupa-rupa pada Adam. Ya.
dia sudah berupa-rupa pada Adam tuh. Nah, berarti dia sudah beriman di situ, sudah mulai dewasa ya, mulai umur mulai dia dewasa tumbuh ya. Nah, dia sudah memiliki iman, memiliki akhlak, memiliki keyakinan. Nah, lalu dia mengenali dengan Tuhannya dengan nama Allah, berarti dia sudah bernama. Gitu. Padahal asal usulnya tadi dia belum bernama, makanya saat kita menukil kembali, lenyap tuh nama tuh. Ya, Allah itu goib ke dalam, lenyap semua menjadi tingkah laku, menjadi bukti bahwa diri kita inilah, tingkah lakunya inilah dia. Tenggelam semua tadi asma. Sudah tenggelam asma tuh. Udah nggak ada yang lain. Ya, iman tenggelam, akal tenggelam, semua tenggelam. Ya, kalau kita kembali menukil kembali, tenggelam semua. Nah, tapi kalau kita maju ke depan, berarti kita harus menukil dari ketiadaan tadi sampai kita memiliki sampai dia bernama, sampai dia beriman. Nah, kalau dia sudah beriman, dia sudah bernama di situ. Karena sudah ada yang manggil dia Tuhan. Ya. Karena dia udah ada yang manggil dia tuh. Ya, Allah Tuhanku. Makanya kalau dia sudah tenggelam, saat kita sudah duduk dalam kefanaan, sudah kembali kepada Allah, nggak usah lagi disebut-sebut itu manusia itu. Ya, nggak usah lagi dipanggil-panggil siapa, kayak siapa. Nggak usah, diam aja, pandangin aja gerakan tuh. Ya, luruskan hati seyakin-yakinnya, pandangin gerakan. Ya, nggak usah kita beri nama dia. Ya. Masya Allah, sahabat berimannya, nikmat sekali. Ya, jadi kita lanjut sahabat berimannya. Tadi insya Allah kita paham ya. Kalau ada yang mau rekod ya. Amin. Udah direka sama Bang Tama. Iya, Masya Allah. Makasih Bang Tama. Petaka Bang Tama, petaka. Ini saya sedikit juga menjelaskan tentang bagaimana ya pusat ya. Ini tidak perlu lagi kita memiliki latifah. Ya. Sebenarnya kita itu nggak usah perlu banyak-banyak zikir ya, atau zikir latifah atau zikir, nggak perlu. 1, 2 yang penting sudah hidup di dalam diri kita, zikir itu udah bagus. Daripada kita banyakin lalu sebagian semua ini mungkin nggak hidup, nah itu kita ngumpul-ngumpul aja ya. Tapi kalau 1, kalau 2 ini hidup, nah ini sudah menjadi panutan kalau sudah hidup ini. Ya, nah gitu sahabat berimannya. Jadi ada pusatnya alam ya. Ada di dalam diri kita ini pusat alam ya. Ya Bang Alan ya. Nah betul ya. Di dalam diri kita ini ada pusat ya, pusat alam dalam diri kita ini. Pusat alam batin dalam diri manusia sebagai alat kendali. Kendali apa hamba Allah? Kendali tauhid. Kalamia antara Allah dengan ciptaannya. Untuk itu kita kembali ya mengenang daripada wujud basmalah. Wujud basmalah atau dikatakan alif aftar zohir, nah itu dia basmalah. Ya, karena alifnya aftar, kelihatan, berarti dia zohir. Dia bukannya bi ya, tapi ba ya. Kalau bi itu alif dia sir ya. Nah, makanya alif lenyap dalam huruf ba, ini bukan bi. Tetapi alif adalah bersifat aftar, yaitu zohir, maka disebut dengan ba. Kalau ba ini sudah alifnya zohir, maka disinilah kita harus mendapatkan sin ya. Ini adalah hayat atau dikatakan kehidupan makhluk dan segala isinya sahabat beriman. Kehidupan alam dengan segala isinya. Jadi disinilah kita wajib sahabat beriman ya, melaksanakan
bagaimana aftarnya Allah bagi diri kita, ya, aftarnya Allah bagi diri kita. Berarti paham ya? Nyatanya Allah bagi diri kita. Aftarnya Allah bagi diri kita bersifat Rabbil Alamin, bermaujud rahmatan fil alamin. Apa yang dikatakan rahmatan fil alamin hamba Allah? Itulah Muhammad. Minha mindal, kodat daripada Allah, dan maujudnya adalah Adam alaihissalam sebagai khalifatullah. Jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan berkalam dengan alam, apa yang berkalam dengan alam sahabat beriman? Bukan berkata, bukan kita berucap berkalam tuh. Berkalam dengan alam yaitu berkekuatan, berkelakuan batin. Makanya kita harus menjadi batin Allah, berkelakuan batinnya Allah, bersifat batinnya Allah, berpikiran batinnya Allah, melihat batinnya Allah, bertingkah batinnya Allah, bermujahadah dengan batin. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan batin diri kita ini, dengan batinnya alam, inilah yang dikatakan aftar, Rabbil Alamin. Siapa Rabbil Alamin itu? Rabbil Alamin itu adalah Fatihatun Nasun. Di dalam surat Al-Fatihah tadi, kalau kita lagi baca surat Al-Fatihah, dia harus hidup. Itu dikatakan Fatihatun Nas, ada nas ya, nasun. Jadi Rabbil Alamin adalah Fatihatun Nasun. Makanya dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdu. Di situ ada hamdu. Ya. Ada hamdu di situ menuju lillah. Langsung dia bagaimana menuju lagi Rabbil, menuju lagi Alamin. Mana yang dikatakan zat hamdu tuh? Lillah bergerak, Rabbi menguasai sekalian alam. Inilah wujud batin mutlak, yaitu batin sifat sukuniyah. Inilah batin ada. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan artinya alam Allah katakan ya, alam Allah katakan semua itu bertasbih. Mana yang bertasbih itu? Alam itu katanya bertasbih seluruh alam ini. Mana yang bertasbih itu? Apa tasbihnya? Nah, inilah yang harus menjadi kendali oleh seseorang maujudullah. Ini yang harus menjadi kendali untuk diri kita, yaitu seorang umat. Dia harus bisa berkomunikasi. Komunikasi itu adalah berupa batin, dan mereka alam ini akan yang membawa ya, berupa kejadian. Ya, bukan suara ya. Memang dia kalam di situ. Dikatakan kalam ini adalah artinya mutakalimun. Ya, mutakalimun itu lenyap ya. Nah, itu yang dikatakan batin. Jadi kalau alam ya, alam itu kan hayat ya. Alam itu hayat, terbuat dari Al-Quran. Kodratnya kodam. Ya, kodratnya kodam. Jadi kalau kita bicara dengan alam sebagai khalifah Allah, ya, wala tafaraku la bismillah. Mereka harus patuh dan taat. Karena apa? Nah, ini kodrat bismillah berhadapan dengan kodrat basmalah. Inilah aftar alif yang nyata. Inilah yang dikatakan batiniyah.
batinia yang bernama hamdu tadi, ya, pusat pengendali seluruh alam. Dan apa yang kedengaran kalamnya? Kalam itu kan kalam itu adalah suara ya, suara tapi melakukan suara ini harus berdasarkan mutakalimun. Contohnya bagaimana? Kalau kita berbuat ya, kalau kita berbuat, dia sudah berkata di dalam diri kita. Ya, dia sudah berkata di dalam diri kita. Lalu kita mengikuti berbicara. Makanya kalau kita berbicara apa yang artinya sesuatu yang penting mungkin ya, dia kecuali dia berbicara dulu baru kita berbicara. Makanya Nabi Muhammad itu ya kalau nggak ada dibicarakan nggak mau bicara gitu ya. Dia berbicara cuma bagaimana hanya cukup masalah-masalah yang penting. Jadi berdasarkan mutakalimun ya, yaitu berdasarkan bicara dengan pandangan batin, suara batin. Itu harus mengikuti kalam. Mutakalimun itu harus mengikuti. Bicara itu harus mengikuti. Ya, mutakalimun itu harus mengikuti kalam. Kita percontohkan, kita berbicara dengan makhluk. Ya. Di samping dia dengar kalamnya Allah. Maka dia juga harus mendengar mutakalimunnya. Nah, mutakalimun ini adalah gerak batin yang disambungkan di saat kita berbicara. Ya, tapi mana sumber daripada gerak tersebut? Maka kita lihat kembali titik 3 ya, titik 3 ayat. 3 titik hidup di dalam diri kita. Pertama ada kolbi, ya. Ada markuba ya, ada markuba ya, markuba jantung ya, bukan jantung yang kasar itu ya, tapi yang menghidupi jantung, makanya dikatakan markuba kalau dalam tasawuf. Dan ada di situ ma'ani, pada kening. Kita sifatnya kan sirnya Allah, berkomunikasi dengan Allah secara kauni. Itu sirnya kolbi. Kalau kita berkomunikasi dengan segala sifat-sifat dan zatnya Allah, maka makomnya di ma'ani. Ya, bagaimana kalau kita berbicara dengan sifat-sifat dan zatnya Allah? Contohnya kita memperjalankan sifat ma'aninya yang kodrat, iradat, samar, basar. Itu sama, kita hanya berbicara dengan zatnya, dengan sifatnya. Tadi pertama, makom kolbi. Inilah manawiyah. Melalui 7 sifat ya, mendirikan al-haqqullah melalui diri al-haqqullah. Tapi kalau kita berbicara dengan alam, ya, kodrat hayatnya alam ini, maka kita harus berbicara dengan batinia. Zat kunal awalnya tadi. Ya. Zat kunal inilah batin hamdu yang ada di dalam makom jantung kita. Ya, bukan hati, ya, tapi jantung halus yang menghidupi jantung. Ya, kalau dalam istilah tasawuf itu namanya kan markuba ya, sumber kiblatnya alam. Kalau Ka'bah itu sumber kiblatnya ibadah. Kalau markuba sumber hayatnya alam. Makanya siapa yang hidup di situ, dia harus menghadap di dirinya. Ya, kalau Ka'bah yang di Mekah itu adalah kiblatnya ibadah. Makanya mereka bertasbih. Ya. Batin hamdu Allah, kalau dia berdiri maka semua alam akan tafakur. Semua alam akan menyembah, semua akan tunduk. Kalau memang hamdu ini lillahi Rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalau kita sudah mampu hamdu, inilah dia naik menjadi lillahi Rabbil alamin. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wasyakara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an. Ya. Kalau dia ya,
lillahi menghayat kepada nyawa masuk ke dalam sir batin nyawa, maka semua alam akan tafakur. Jami'am min inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya aku telah menundukkan kamu, langit dan bumi, dan ada tanda-tanda kebesaranku terhadapnya. Ya, sesungguhnya aku telah menundukkan kamu, langit dan bumi, dan ada tanda-tanda kebesaranku. Ya. Di sebalik, artinya di sebalik perbuatan itu ya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya sahabat beriman, ya, maknanya adalah alhamdulillahi robbil alamin. Nah, jadi disitulah bahwasanya dengan zat hamdu, batin zat hamdu tadi, nah itu kalau dia sudah berdiri atau istilah tasawuf mendirikan alif yang nyata pada alam. Nah, kalau dia berdiri semua alam akan mengikuti amanah. Diri mana yang bisa mewujud? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makanya barang siapa alhamdulillahirabbil alamin, maka semua kodat-kodat alam ini akan memujimu. Bukan kufur. Alam ini bukan kufur, bukan akan murka kepada kita. Tapi kalau dia tidak tafakur batin kepada nyawa, maka tidak akan muncul sifat Rabbil Alamin, penguasa semua alam. Zat yang menguasai semua alam. Mana kodrat batin hamdu tadi? Nah, itulah diri an. Makanya dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alif awal, nun belakang. Atau dikatakan diri an. Inilah batin hamdu yang mewujud ke dalam sir Allah, yaitu an. Nah, dari dia mewujud nyata dinamakan dengan sifat nur kasya. Nur kasya ini terlihatnya jasad ini sama dengan kita huruf yang tertulis nyata dalam Al-Quran itu kita. Nah, itu dinamakan nur kasya. Jadi kalau sudah masuk batin ke dalam wujud an, maka an akan mewujudkan diri am. Diri am yang mana? Udah paham kita ya? Diri yang nyata. Nah, an am ta'ala ihim. Kalau an ini sudah menjadi am, akan menuju ke Tuhanan ta'ala ihim. Ya, kalau yang di dalam ini sudah mewujud menjadi diri jasad ini. Ya. Di dalam ini sudah menguasai diri yang jasad ini sehingga kamu di situ lebur. Yang selama ini merasa memiliki, nah, di situ sudah menuju ta'ala ihim. Nah, ini yang menjadi nur kasya. Pengendali daripada seluruh alam, itu baru namanya khalifah Allah. Nah, di situ baru mereka akan tunduk. Ya. Wala tafaraku la bismillah. Makanya dikatakan apabila sir Allah nyawa itu bertanya kepada batin alam, yaitu hamdu tadi, atau dikatakan makubah tadi, jantung daripada jantung kita, ya. Nah, Alif mengatakan apa sahabat beriman? Alastum biro bikum. Apa kata batin? Bala sayyidina. Apakah engkau akui aku Tuhanmu? Apa kata ba? Apa kata batin? Ya, aku bersaksi atas itu. Nah, disinilah bagaimana tinggal lagi kita belajar, bagaimana kita mentajalikannya. Batin wujud ke dalam sir, sir memperlihatkan batin berupa am, maka jelas sudah aftar diwakili jasad yang terlihat. Jadi bagaimana zat hamdu ini mewujud sampai terlihat, inilah Rabbil Alamin.
Inilah yang dikatakan hakikat Allah pada alam, disebut dengan kalam. Jadi kalau mereka mendengar suara kita yang datang dari wujud batin hamdu, maka mereka akan mengatakan segala puji bagimu Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, Tuhan semesta alam. Tapi bisakah diri kita ini, bisakah diri an ini bertajali mendapatkan tajali daripada markuba sehingga dia naik? Coba kita perhatikan huruf la itu. Ya, huruf la itu. Bagaimana kita mentajalikannya? Ya, la itu naik. Maka Nur Ma'ani akan memperlihatkan batin Allah pada batin alam. Sirnya Allah maujud pada diri hakikat yang membuat mereka taat samina watona. Inilah peran markuba. Jadi kalau kita belum paham bagaimana mengendalikan tajali batin itu, ya, nah, itu kita belum bisa, ya. Kita belum bisa lebur dalam sirnya Allah, belum bisa kita lebur dalam nyawanya Allah. Tajali hurufnya seperti apa? Tajali pandang seperti apa? Tajali kodrat seperti apa? Sudah paham kita. Maka alam ini tak akan, artinya menyiksa kita. Ya, menurunkan azabnya, menurunkan bencananya. Ya. Tapi kalau kita tidak memahami, tidak mampu berbicara kepada alam, tidak akan menjunjung tinggi kita. Tidak akan dia mampu, artinya dia tidak akan bisa menjunjung tinggi kita. Karena apa? Karena kodrat batin ketuhanan Allah pada alam ini yang pernah kita ucapkan dikala kita berdiri setelah ruku dalam sholat. Itu kita sudah berjanji di situ. Ya, makanya dikatakan Rabbana lakal hamdu min usamawati wa mil fil ard. Ingat, lakal hamdu. Pernahkah batin kita itu memohon ampun kepada Allah, batin alam ini? Kalau kita tidak yang membawa sahabat beriman, maka dia tidak mendapatkan kodrat Allah. Bagaimana alam beserta isinya tidak akan tafakur. Makanya dikatakan di surat Al-A'raf mungkin 95 ya, atau ya 95, 96 mungkin ya. Wallahu ana ahlal Qur'anan, ya, Qur'anan. Ya, saya kurang mengerti, saya sudah agak lupa ya. Nah, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa atas perbuatan mereka. Kalau nggak salah itu di surat Al-A'raf ya. Itu sahabat beriman. Makanya mampukah kita di situ mewujudkan diri an tadi dalam diri kita menjadi diri am, ya. Atau dikatakan ayan karazia. Ayan karazia itu satu kodrat yang dihalalkan oleh Allah, yang dihalalkan kita perumpamakan jasad Allah. Itu yang dihalalkan, yang dikatakan ayan karazia. Ayan sabita atau diri wujud Allah yang dihalalkan untuk kita mengumpamakan ya. Nah, wujud Allah itu kayak ayam sabita, nah, itu bisa dihalalkan, diri halus. Nah, mana yang diri an tadi? Nah, makanya kalau saat kita membaca diri kita itu dengan batin kita itu dengan rasa, itu sudah kita membaca dengan alam, berbicara dengan alam, ya, berbicara dengan alam.
Alam apa kata alam? Apakah mampu? Ya, apakah mampu Robil alam ini? Apakah mampu saya menguasai kamu? Nah, saya mampu menguasai gerak-gerak kamu ini. Kalau memang saya yang hidup di sini, kalau memang saya yang menguasai dirimu di sini, yang menggerakkan kamu di sini, apakah saya mampu menguasai dirimu? Kita ngomong dengan dia. Nah, jadi yang kosong tadi hadir dalam ketiadaan. Yang mana yang ketiadaan? Yang itu, yang kita itu yang sudah tiada. Makanya dia hadir dalam ketiadaan. Dia ada dalam ketiadaan. Ketiadaan adalah diri kita. Kita sudah lebur dari alam sukunia tadi. Nah, ini yang harus kita mampu. Makanya sekali-sekali kita membaca tentang diri kita tuh dengan batin tuh, dengan alam tuh. Ya, mau tidur, mau apa, mau kerja, ya ngobrol dengan dia. Makanya selagi kita berbuat keji dan mungkar, ya kita ngomong dulu dengan dia. Ya, jangan kita asal ngambil, jangan kita asal nyomot gitu ya. Nah, ini saya mau ngambil ini gimana ya? Dosa apa enggak nih? Kita ngobrol dengan dia, dengan alam nih. Nah, kalau dia memang kita di situ takut, nah itu yang dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bagaimana dia menguasai alamnya ini. Yang penting jangan dulu ke alam yang kita lihat ini, jangan dulu. Kita perhatikan alam dulu kita ini. Kalau kita alam kita ini sudah bagus, sahabat beriman, alam di luar ini pasti ikut. Semua akan ikut. Yang penting perbaiki dulu alam kita ini. Kalau dia sudah mampu menundukkan alamnya, nah, kalau dia sudah mampu menundukkan alamnya, di luar juga ikut tunduk. Ini kan alam ini, yang dia gerakan ini alam. Apakah dia mampu di situ menguasai alamnya nih? Jangan dulu kita fokus di luar, ya. Nah, kalau kita sudah mampu, nah, berarti dia menguasai di situ. Dia akan menundukkan alam itu. Makanya dikatakan Robil alamin. Makanya bukti bertuhan itu begitu. Katanya Tuhan sekalian alam semesta. Jangan kita pandang dulu di alam semesta bulan darat ini, enggak usah dulu. Alam diri kita ini alam semesta nih. Ya, yang mengakibatkan alam semesta itu di luar itu ada. Ya, ada air, ada api, ada angin, ada tanah. Yang menyebabkan mereka itu adalah diri kita. Enggak usah dulu kita perhatikan. Yang penting kita menundukkan yang apa yang dalam diri kita, kulit, daging, urat, ya, darah itu, tulang itu, ya itu yang kita tundukkan. Itu yang kita tundukkan dulu. Itu alamnya. Makanya kita berbicara tuh dengan batin zat ham dulu ya. Ngomong kita. Nah, kalau kita mampu di situ mencegah perbuatan keji, ya, karena kita sudah berkomunikasi dengan alam tadi, ini kan tidak bersuara ini, ya. Nah, ini tidak bersuara, makanya dikatakan kalam. Satu kejadian terhadap dirimu. Makanya kenapa kalau kamu tidak memperbaiki dirimu di dalam diri, akan turun bencana kepada alam semesta ini. Karena apa? Semua itu alam semesta ini karena terjadi dalam dirimu. Makanya kalau rusaknya dirimu, ya rusaknya juga ini alam. Tentunya satu desa contoh ya, walau ini minta maaf dulu ya. Nah, kalau dalam satu desa ini udah nggak memperbaiki dirinya, ini macam-macam, longsor lah apa segala macam. Kenapa? Mungkin di situ ada mungkin ya. Kenapa terjadi begitu, sahabat beriman ya? Karena dari 100% tadi yang berbuat baik itu cuma 20% doang. Yang 70-80 ini semua lari kepada Allah. Ya. Tidak ada sifat kejadian, tidak ada sifat di dunia ini tidak ada sifat bilang ini satu kebetulan, tidak ada. Karena apa? Walaupun batu di ujung pasir, walaupun batu sebesar mungkin batu itu sebesar rumah ya, itu walaupun dia berada di ujung tanduk itu, nggak bakalan jatuh dia, kalau bukan izin Allah.
walaupun di situ berjuta-juta manusia bikin rumah di bawahnya ya, ini nggak bakalan jatuh ini batu ini kalau semua ini taat kepada Allah.